Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di minggu kali ini kita akan membahas tentang rumus perkalian dan penjumlahan bentuk trigonometri. Nah, langkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi, untuk materi kali ini yang akan dibahas ada dua rumus. Dua rumus itu artinya dua subbab rumus ya. Jadi ada rumus perkalian, ada rumus penjumlahan dalam bentuk trigonometri. Dalam hal ini adalah sinus dan kosinus. Jadi yang pertama kita bahas adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, rumus kegunaannya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus digunakan untuk mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Jadi, rumus perkalian itu digunakan untuk bentuk perkalian, merubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Nah, rumusnya ada 4. Ini adalah rumusnya. Pertama, sin A cos B. Maksudnya gimana? Jadi ada sin, lalu A-nya berapa gitu misalkan, lalu cos B gitu. Jadi artinya si A dan si B ini adalah berbeda. Misalkan di sini 30, berarti di sini bukan 30. Di sini 45, berarti di sini bukan 45 gitu. Nah, ini tinggal substitusi aja setengah sin A plus B plus setengah sin A min B. Nah, begitupun yang ini cos A sin B, lalu ada cos A cos B, dan ada sin A sin B. Nah, untuk kemudian bagaimana kalian bisa mengingat atau menghafalnya, silahkan kalian cari sendiri metode terbaik kalian. Kalau misalkan kalian memang orangnya visual, berarti kan kalian harus menggunakan warna gitu ya, atau menggunakan simbol-simbol yang menarik untuk kalian sehingga kalian mudah menghafalnya. Atau misalkan kalian adalah orang yang verbal, berarti kalian harus mencari kata-kata dari setiap sin dan cos ini. Nah, untuk di penjumlahannya saya membuat bukan saya yang membuat sih, tapi saya beradaptasi dari berbagai orang lain apa namanya ya, cara menghafalnya gitu. Jadi intinya rumus perkalian sin dan cos ada 4, sin A cos B, cos A sin B, cos A cos B, dan sin A sin B. Nah, ini adalah kumpulan rumusnya. Jadi intinya tinggal substitusi aja. Lalu sekarang tugas kalian adalah bagaimana kalian agar hafal ini gitu ya. Nanti tinggal diaplikasikan di soal. Selanjutnya yang kedua adalah rumus penjumlahan sin dan cos. Nah, berarti kalau penjumlahan kegunaannya adalah untuk mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Kalau tadi perkalian itu dari perkalian menjadi penjumlahan, sekarang penjumlahan dari penjumlahan menjadi perkalian. Nah, untuk apa itu bisa dirubah-rubah seperti itu? Jadi tergantung dari kebutuhan soal. Ketika memang harus dirubah, maka dirubah. Ketika tidak perlu, maka tidak perlu. Nah, oleh karena itu ada istilah bisa karena terbiasa. Jadi, kapan waktunya merubah, kapan waktunya tidak adalah kalian harus sering mengerjakan soal-soal baik yang ada di LK, di LKS maupun di buku paket. Nah, ini adalah rumus penjumlahan sinus dan kosinus sama ada 4. Nah, kalau misalkan tadi dimisalkan dengan A dan B, kalau sekarang P dan Q biar nggak ketukar. Gitu. Jadi sin P plus sin Q, 2 sin setengah P plus Q, cos setengah P min Q. Nah, ini sin P min sin Q, cos P plus cos Q, cos P min cos Q. Gitu ya. Jadi, silakan kalian cari sendiri cara menghafalnya, apakah pakai metode visual atau pakai metode verbal gitu. Nah, di sini saya telah apa namanya ya, membentuk untuk cara menghafal dari rumus penjumlahan. Ingat, ini rumus penjumlahan bukan rumus perkalian sinus dan kosinus, tetapi ini adalah rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, jadi beradaptasi saya di sini mengambilnya verbal ya, kata-katanya. Contoh,
Misalkan di sini kan sin P tambah sin Q. Kalau misalkan ngapalin sin P dan sin Q kan rasanya kata-katanya terlalu apa namanya ya, terlalu kompleks gitu, terlalu ribet. Maka saya singkat dengan S tambah S. Oke, karena kenapa? P dan Q semuanya sama. Awalnya pasti P, akhirnya keduanya pasti Q. Tinggal beda plus minusnya saja. Dan sinnya ya sin di sini sin min sin, lalu cos di sini cos min cos gitu. Nah, maka saya ambilnya S tambah S untuk yang pertama. Nah, karena S tambah S terlalu kaku, maka diganti S itu menjadi sebuah kata. Nah, biasanya kan kalian kan lagi Sweet Seventeen ya. Bagi ya inilah masa-masanya labil, masa-masanya galau, masa-masanya eh, banyak alasan nggak ngerjain tugas karena patah hati. Ya elah. Oke. Nah, saya menggunakan kata-kata itu. Jadi di sini ada sin-nya diwakili dengan kata sayang karena sin itu kan depannya S, jadi S juga sayang. Lalu ada kos itu kan C. Nah, saya wakili dengan kata cinta gitu. Jadi sin tambah sin, sayang tambah sayang sama dengan 2 sin cos. Perhatikan di sini 2 sin cos. Kenapa saya cuma ambil 2 sin cos? Karena cuma itu doang yang beda. Selebihnya sama, setengah P plus Q, setengah P plus Q, setengah P plus Q. No. Jadi yang awal tuh dapatnya setengah P plus Q, yang kedua setengah P min Q. Jadi yang beda tuh cuman ininya sama ininya. Sama 2 depan ini nih, gitu. Maka saya ambilnya 2 sin cosnya ini. Jadi setiap saya ngambil dalam rumus penjumlahan ini adalah sin tambah sin sama dengan 2 sin cos. Gitu. Nanti tinggal tambahin setengah P plus Q dan setengah P min Q gitu. Maka sayang ditambah sayang sama dengan 2 SC gitu kan. Nah, masa 2 sayang cinta gitu kan. Emang nggak mungkin kurang pas kalimatnya ya. Maka saya ganti jadi 2 saling cinta ya. Kalau sayang sama sayang berarti dua-duanya saling cinta. Jadi 2 saling cinta. Nah, ini konotasinya terserah kalian ya, mau dengan orang tua, mau dengan adik kakak atau adik kakaan atau misalkan ya kayak gitulah. Nggak penting. Yang kedua, berarti sin min sin ya, atau sayang dikurang sayang, yaitu 2 kosin. 2 kosin berarti artinya 2 CS ya. Nah, di sini karena yang satu sayang, yang satu nggak sayang, berarti cintanya bakal sebentar. Nah, sini saya nggak kasih kata sebentar, tapi sesaat. Jadi sayang dikurang sayang, 2 cinta sesaat. Jadi salah satu bakalan capek. Curhat. Oke, lanjut. Kos tambah kos sama dengan 2 kos. Cinta ditambah cinta sama dengan 2 cc. Nah, masa 2 cinta-cinta? Yang pantas adalah 2 cenat-cenut. Jadi kalau yang cinta sama cinta juga gitu ya, saling sama-sama mencintai, maka dua-duanya akan menjadi cenat-cenut hatinya. Cenat-cenut ini konotasinya adalah bahagia gitu, bahagia, haru bahagia gitu. Terakhir, cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Nah, cinta dikurang cinta sama dengan min 2 SS. Cinta dikurang cinta sama dengan, nah di sini kan ada min 2 selingkuh saja. Nah, maksudnya gimana kan di situ kan SS masa sayang-sayang, maka saya ganti selingkuh saja. Jadi SS gitu ya. Nah, jadi si min 2-nya tuh dibacanya men 2. Cinta dikurang cinta mendua selingkuh saja. Jadi maksudnya yang satu cinta, yang satu gak cinta. Jadi si yang gak cinta itu adalah mendua atau selingkuh saja. Gitu. Jadi bisa dinyanyikan dalam lagu apa ya? Nah, jadi kurang lebih gini lagunya. Sayang ditambah sayang, 2 saling cinta. Sayang dikurang sayang,
Dua cinta sesaat, cinta ditambah cinta. Dua cenat cenut, cinta dikurang cinta. Mendua selingkuh saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nggak enak, skip aja lah pokoknya lagunya ya. Ini mah cuma cara menghafal. Oke, kita langsung ke contoh soal disertai alternatif penyelesaiannya. Nomor satu, ada dua nomor, tapi beranak yang nomor satu. Nyatakan sebagai jumlah sinus dan kosinus serta sederhanakan jika mungkin. Kalau bisa disederhanakan. A sin 75 dikali sin 15 derajat. Karena perkalian, maka kita menggunakan rumus perkalian, di mana untuk sin A dikali sin B adalah min setengah cos tambah setengah cos. Gitu. Nah, di sini A-nya adalah 75, B-nya adalah 15. Lalu tinggal substitusikan A tambah B, 75 tambah 15, 75 dikurang 15. 75 tambah 15, 90. 75 dikurang 15, 60. Cos 90, 0. Min setengah dikali 0, 0. Cos setengah dikali cos 60. Cos 60 setengah, setengah dikali setengah, seperempat. Jadi jawabannya adalah 1/4. Untuk yang B, cos 5x dikali sin 3x. Nah, kalau misalkan tadi dalam derajat, sekarang dalam variabel seperti ini. Berarti sama, cos A dikali sin B gitu ya. Jadi 5 ditambah 3, ini tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya adalah setengah sin A plus B min setengah sin A min B. Jadi setengah sin A plus B 5x plus 3x min setengah sin 5x min 3x gitu. 5 tambah 3 8x, lalu 5 dikurang 3 2x. Jadi jawabannya adalah setengah sin 8x min setengah sin 2x. Karena di sini x-nya tidak didefinisikan, berarti jawabannya cukup sampai di sini. Kecuali misalkan x-nya didefinisikan, misalkan x-nya itu adalah berapa derajat gitu ya. Maka tinggal kalian kalikan dengan 8 ini, lalu rubah dalam bentuk sin dikali dengan setengah. Begitupun yang ini, misalkan x-nya itu berapa derajat dikalikan dengan 2, lalu sin-nya itu dapat berapa dikalikan dengan min setengah, lalu tinggal dikalkulasikan dengan yang depan. Seperti itu. Itu adalah contoh dari rumus, cara penggunaan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang nomor 2 ini adalah hitunglah sin 105 derajat tambah sin 15 derajat. Ini adalah rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, ini yang kalau dalam lagu tadi adalah sayang ditambah sayang. Sayang ditambah sayang adalah 2 saling cinta. Jadi 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. 105 tambah 15, 120. 120 dikali setengah, 60. 105 dikurang 15, 90. Setengah dikali 90, 45. Sehingga 2 sin 60 dikali cos 45. Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Jadi 2 dikali setengah akar 3. Coret-coret tinggal akar 3. Akar 3 dikali setengah akar 2 jadi setengah akar 6. Akar 3 dikali akar 2 akar 6 jadi setengah akar 6. Jadi jawabannya untuk sin 105 tambah sin 15 derajat adalah setengah akar 6. Nah, biasanya kalau misalkan hasilnya adalah koma itu biasanya menggunakan kalkulator. Nah, untuk dalam kalau misalkan setiap soal di saya itu nggak pernah pakai kalkulator, artinya memang bentuk jawabannya ketika pecahan ya udah pecahan aja, ketika bentuknya akar ya udah akar aja, nggak perlu di desimalkan gitu. Oke, sekian untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini. Sebelumnya silakan di like, share, dan subscribe jika berkenan. Dan apa nih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.